Halo, teman-teman pemancing sejati di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas rahasia alam untuk mendapatkan tangkapan terbaik. Saya tahu, kalian sudah tidak sabar menunggu. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita selami prediksi mancing untuk hari Rabu, 28 Januari 2026. Hari ini, kawan, bukan hari biasa. Dengan ramalan cuaca ekstrim dan aktivitas alam yang bergejolak, 28 Januari 2026 akan menjadi hari yang penuh tantangan, namun sekaligus menyimpan potensi kejutan luar biasa. Jangan kemana-mana, karena saya akan bongkar strategi jitu agar kalian bisa pulang dengan senyum lebar. Baiklah teman-teman, mari kita bedah kondisi alam yang akan kita hadapi di hari Rabu, 28 Januari 2026 ini. Cuaca. Berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah Indonesia masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan di beberapa wilayah padat penduduk seperti DKI, Jakarta, dan sekitarnya, kita perlu waspada terhadap potensi hujan sangat lebat. Angin kencang juga akan menjadi teman setia kita di banyak lokasi, dengan kecepatan bisa mencapai 25 hingga 35 knot di perairan selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas monsun Asia yang kuat dan adanya bibit siklon tropis di Samudra Hindia. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Tekanan udara cenderung rendah karena pengaruh bibit siklon ini yang menurut pengalaman kita seringkali bisa membuat ikan lebih aktif mencari makan. Suhu air. Suhu permukaan air di sebagian perairan Indonesia terpantau relatif hangat. Kondisi air yang hangat ini turut mendukung pembentukan awan hujan. Di perairan tawar, curah hujan tinggi bisa menyebabkan air menjadi lebih keruh dan sedikit mendingin di permukaan, mendorong ikan mencari lapisan air yang lebih stabil. Fase bulan. Pada 28 Januari 2026, kita berada di fase bulan cembung awal, dengan iluminasi sekitar 71% menuju puncak purnama. Menurut banyak pemancing, fase bulan yang sedang membesar seperti ini seringkali dihubungkan dengan peningkatan aktivitas ikan, terutama untuk ikan-ikan predator. Mereka cenderung lebih agresif dan aktif berburu. Aktivitas ikan umum. Dengan kondisi musim hujan yang aktif dan fase La Niña lemah, pergerakan air dan ketersediaan pakan alami akan meningkat. Ikan-ikan predator akan memanfaatkan aliran air yang membawa pakan dan mencari tempat berlindung. Secara umum, prospek kucuran hari ini adalah moderat hingga baik, tetapi membutuhkan strategi yang sangat jitu untuk mengatasi tantangan cuaca ekstrim. Ini adalah hari di mana kesabaran dan pengetahuan kalian akan diuji, tapi juga bisa membuahkan hasil yang manis. Sekarang, mari kita bicara tentang target utama kita dan bagaimana menaklukkannya di hari spesial ini. 1. Ikan gabus. Di mana mencari? Gabus akan sangat aktif di spot-spot dengan vegetasi lebat seperti rawa-rawa, pinggiran danau, atau sungai kecil yang arusnya tidak terlalu deras. Cari area yang baru saja diguyur hujan lebat, karena air yang keruh dan meluap seringkali memancing mereka keluar dari sarangnya untuk berburu. Dekat semak-semak atau pohon tumbang yang terendam air juga spot panas, karena banyak mangsa kecil yang berlindung di sana. Apa yang digunakan? Gunakan teknik casting dengan umpan tiruan seperti soft frog atau minnow yang berwarna cerah. Warna mencolok akan lebih efektif di air keruh. Untuk yang suka teknik tradisional, coba umpan hidup seperti anak katak atau jangkrik yang disajikan dekat permukaan air. Ingat, presentasi yang lambat dan natural seringkali lebih memikat gabus. 2. Ikan nila. Di mana mencari? Nila biasanya berkelompok di perairan yang lebih tenang dengan dasar berlumpur dan banyak tumbuhan air. Di hari hujan mereka mungkin bergeser ke area yang sedikit lebih dalam atau di balik rintangan untuk menghindari arus kuat. Muara sungai kecil yang menuju danau atau kolam juga bisa jadi pilihan bagus, terutama saat air pasang karena banyak pakan terhanyut. Apa yang digunakan? Pancing pelampung atau bottom fishing dengan umpan lumut, cacing, atau pelet aroma amis. Jika air cukup keruh, tambahkan sedikit esens pandan atau vanila pada lumut atau pelet untuk meningkatkan daya tarik aroma. Pancingan harus ringan, dengan mata kail kecil agar mudah ditelan nila yang seringkali hati-hati.
3. Ikan kakap dan kerapu. Di mana mencari? Untuk kakap dan kerapu di perairan pesisir, muara sungai, atau tambak, cari area dengan struktur dasar laut yang kompleks seperti tumpukan karang, akar bakau, atau struktur buatan seperti tiang jembatan. Hujan dan angin kencang bisa memicu pergerakan pakan di area dangkal, menarik predator ke sana untuk berburu. Area dengan pertemuan arus juga sangat menjanjikan. Apa yang digunakan? Jigging atau casting dengan umpan soft plastik berbentuk udang atau ikan kecil, serta minnow yang memiliki aksi renang agresif. Warna natural atau agak gelap bisa efektif di air yang sedikit keruh. Umpan hidup seperti udang atau ikan kecil juga sangat ampuh, terutama saat dipasang di dekat struktur yang menjadi sarang mereka. Perhatikan juga waktu pasang surut. Saat pasang naik, biasanya lebih efektif. Jadi, teman-teman, itulah prediksi mancing kita untuk hari Rabu, 28 Januari 2026. Ingat, memancing bukan hanya tentang tangkapan, tapi juga tentang petualangan dan koneksi dengan alam. Jangan pernah menyerah, meskipun cuaca menantang. Semoga kalian semua mendapatkan strike terbaik dan pulang dengan cerita-cerita seru. Salam satu hobi. Jangan lupa, dukung terus saluran ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman pemancing kalian. Dan satu pertanyaan untuk kalian semua. Rencana mancing kalian di minggu ini apa? Umpan sandaran kalian apa nih saat musim hujan? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga strike melimpah.